Sudah berdoa, sudah bersolawat, tetapi hajat belum terkabul. Kenapa ya? Simak terus. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat yang belum subscribe dulu ya, biar nanti di sahabat Kahfi 82 yang sudah menekan tombol like, comment, share, dan subscribe, biar dapat doanya, biar dapat keberkahannya. Ya Allah, yang sudah mensubscribe, semoga apa yang menjadi hajatnya Allah kabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Kita santai aja ya sahabat ya, sambil kita di sini ya membahas sholawat. Sahabat, di kesempatan kali ini saya akan bahas ya, yang penting ya fokusnya ke ininya aja ya sahabatnya, nggak apa-apalah ya. Ke tema pembahasannya ya, banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sudah bersolawat tetapi belum terkabul? Kenapa saya udah ngamalin begini begitu tetapi belum terkabul? Nah, untuk semua sahabat, jangan berkecil hati, simak terus, pantengin dari awal sampai akhir. Jangan sampai nontonnya sedikit-sedikit atau sepintas-sepintas tanpa skip ya, biar paham, biar bisa mengamalkan, dan nantinya insya Allah dapat keberkahan ya. Nah, di sini saya sengaja angkat tema ini karena banyak sekali ya yang masuk lewat WhatsApp saya, yang lewat kolom komentar, dan semoga ini bisa menjadi jawaban untuk semua sahabat Kahfi 82. Begitu ya sahabatku. Sahabat Kahfi 82 yang mau bersilaturahmi ya silahkan ya di WhatsApp, kita sama-sama mencari solusi, karena pertolongan Allah itu datang dari arah tak terduga ya. Semoga dengan silaturahmi ya, insya Allah ya, itu akan membawa atau membuka pintu-pintu solusi yang akhirnya membuka pintu-pintu keberkahan, insya Allah membuka pintu-pintu terkabulnya doa. Jangan ragu, jangan sungkan. Tetapi untuk semua sahabatnya yang mau menelpon atau WA, mohon sabar bila slow respon, karena di sini saya tanpa ada admin, saya langsung jawab sendiri. Nah, jadi di sini apakah saya buka kelas online? Saya tidak buka kelas online, tapi kelas pribadi, tetapi harus sabar. Apakah bayar? Gratis ya. Seperti itu ya sahabat. Dan untuk semua sahabatnya yang mau bertestimoni, sebenarnya banyak sekali nih ya sahabat testimoni-testimoni yang masuk ke WhatsApp saya, tetapi belum sempat saya buatkan testimoni. Tapi insya Allah ya, di lain waktu, insya Allah nanti kalau misalnya saya udah ini, insya Allah saya akan tampilkan testimoni-testimoninya. Dan di sini saya akan bacakan ataupun ambil sepintas-sepintas ya yang testimoni, biar untuk memotivasi semua sahabat Kahfi ya. Dan yang mau bertestimoni silahkan di nomor telepon 0822 4071 5530. Dan yang belum dibacakan atau ditampilkannya sahabat di testimoni saya, mohon maaf ya, bukan ini ya, bukan apa-apa, bukan saya tidak mau segera menampilkan, tetapi ya mohon dimaklumi ya dengan keterbatasan waktu saya, karena saya serba sendiri ya dalam tahap pemrosesan bikin video ini. Seperti itu ya sahabat. Kita langsung ke tema pembahasan. Sahabat, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Saya sudah berdoa, saya sudah bersolawat, tetapi kenapa hajat saya belum terkabul? Sahabat, beginilah ketika kita mengamalkan solawat, apapun solawatnya, mau solawat Jibril, mau solawat Anasiyah, mau solawat Munjiat, mau solawat pohon uang, atau mau solawat apapun ya sahabat, pada dasarnya kita harus mempunyai tata caranya atau ilmunya sebelum mengamalkannya. Jangan sampai ketika mengamalkan timbul rasa jenuh, timbul rasa kecewa, timbul rasa sedih. Karena banyak sekali yang merasa udah mengamalkan tetapi belum merasa dikabulkan. Padahal itu salah besar ya sahabat. Justru ketika kita mengamalkan, saya sering di video-video sebelumnya menjelaskan satu kata 4 huruf STOP, syukur, taubat, optimis, pertolongan Allah. Itu sering gitu kan. Jadi sahabat, kenapa kita sudah bersolawat tapi kita merasa atau belum hajatnya itu terkabul? Karena kita senantiasa dibarengi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Kita pertamanya saya mau niatnya mau nyoba-nyoba nih sholawat ini, siapa tahu dapat keajaiban.
Jadi niat yang pertama coba-coba. Jadi yang paling utama ketika kita mengamalkan, yakinnya itu dimantapkan 100% ya sahabat ya. 100% gitu ya. Jadi harus bagaimana gitu ya sahabat, 100%-nya yakin sahabat. Kan ingat, ketika kita berdoa maka Allah akan memberikannya gitu kan. Ingat ya sahabat, itu dijelaskan, barang siapa yang meminta kepada Allah maka Allah akan memberikannya. Beda kalau kita meminta sama manusia ya, yang ada kok minta-minta terus, akhirnya timbulnya marah gitu kan. Nah sahabat, pasti kan pertanyaan itu yang seperti di judul dijelaskan, kenapa sudah berdoa, sudah bersolawat tetapi belum terkabul. Kita mungkin waktu itu merasa diri kita yang lagi diasingkan, diri kita lagi terhina, lagi kita ngerasa terhina, lagi kita lagi benar-benar dicemoohkan, kita benar-benar lagi pokoknya di bahasa ininya benar-benar ngerasa buntu, stres, jok terpojok gitu. Seperti itu ya. Nah justru di saat itulah kita harus benar-benar menanamkan yang seyakin-yakinnya. Ingat sahabat, di balik masalah pasti akan ada jalannya, di balik musibah pasti ada hikmahnya. Robi habli hukma wa alhikni bisolihin waj'alni min warosati jannatin naim. Bahwa segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya, dan Allah memberikan kepada kita masalah, musibah, apapun itu masalahnya. Jangan bersedih berkepanjangan, jangan bersedih yang berlarut-larut. Badai pasti berlalu, jangan kita berlarut dalam badai. Badai harus kita lewati. Salah satunya dengan kita mengamalkan sholawat. Seperti itu ya sahabat. Itu ya, itu yang poin pertamanya. Nah, jadi apa nih? Langkah apa yang harus dilakukan ketika kita mempunyai masalah gitu ya? Ya tentunya ketika kita mempunyai masalah ya sahabat, yang paling utama kita pasrahkan kepada Allah. Yang lagi kerjalah, yang lagi mau berkebunlah, yang lagi bertanilah, yang lagi bernaknya, yang lagi bekerja di luar negeri bekerjalah. Tapi satu hal gitu kan, kita jangan berlarut-larut dalam kesedihan, dan jangan sampai kita terjebak akan hal-hal yang membuat Allah murka. Allah sangat benar-benar menjauhi kita, padahal kita udah disayangi sama Allah. Walaupun bentuk sayang Allah itu ya ada yang berupa sedih, ada yang berupa bahagia. Ingat gitu kan. Contoh kita lagi punya ini apa namanya itu hutang, kita lagi ngamalin sholawat, tiba-tiba banyak yang nagih hutang ya sahabat, ada ayam yang lewat. Ya ketika misalnya ada yang nagih hutang, tiba-tiba ada yang ketika lagi ngamalin sholawat ada yang nagih hutang, tiba-tiba kita ngerasa jenuh, lah saya udah sholawat kok yang nagih malah banyak. Justru disitulah kita, kalau kita berpikir baik, yang menerapkan STOP itu syukur, taubat, optimis, pertolongan Allah akan datang, yakin. Oh saya lagi ngamalin sholawat, contohnya misalnya sholawat yang Jibril misalnya, Allahumma sholli ala sholawat Muhammad misalnya, sholawat Muhammad, lah kok malah banyak yang nagih gitu kan. Justru disitulah proses pertama kita akan lunas. Contoh kita lagi ngamalin sholawat Anasiyah, sholawat 7 kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, tapi tiba-tiba kok malah perasaan, kok begini-begini aja, nggak ada perubahan. Justru disitulah setan lagi membisikkan kita, setan lagi mengganggu kita biar kita tidak bersolawat. Sementara itu solawat ilmu yang tanpa syarat, solawat akan mendapatkan syafaat baik di dunia ataupun akhirat. Nah, jadi untuk semua sahabat, ingat, hilangkan pikiran-pikiran yang negatif, prasangka buruk kepada Allah, karena Allah sesuai dengan prasangka kita. Ya, itu dikembalikan kepada diri kita. Kita ngamalin, tapi kita ya manusiawi gitu ya sahabat, kita mempunyai was-was, sedih, ya hal yang wajar. Tetapi di situ kita harus melawannya. Ya Allah, terima ini, benar-benar saya lagi benar-benar mengalami kesusahan. Artinya kepasrahan kita, pengakuan kita, dan kita benar-benar berharap karena kita tidak mempunyai kekuatan, hanyalah Allah yang maha memberi segalanya. Tentunya ketika kita udah bersyukur, udah sering memperbanyak taubat dan berbaik sangka terus, insya Allah segala sesuatu yang kita temui akan mulus. Nah contohnya seperti ayam nih ya, yang sekarang lagi ada di sini. Tentunya kalau kita pikir gitu ya, padahal gitu ya,
Ya mungkin ada yang di ternak, tapi ini kan banyak sekali ayam-ayam yang berkeliaran atau binatang-binatang yang lain, itu pun diberikan rezeki gitu kan. Yakinlah ya sahabat, seperti sekarang nih, udah lama nggak hujan, tiba-tiba Allah turunkan hujan. Tentunya itu semua Allah Maha tahu, Allah Maha pemberi solusi. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Seperti itu ya. Tentunya ketika kita mengamalkan sholawat, Allah akan benar-benar kabulkan, Allah akan berikan. Tentu yang jadi pertanyaan, lah saya udah sholawat tapi kamu belum dikabulkan. Yakin? Nah sahabat, Allah itu Maha tahu, Maha pemberi solusi. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Jadi jangan berkecil hati. Ingat sahabat, ilmu syukur itu terapkan, ilmu taubat itu terapkan, ilmu optimis atau ilmu baik sangka itu terapkan. Maka kalau itu semua udah kita lakukan, niscaya akan Allah berikan pertolongan. Di dalam Al-Quran dijelaskan di surat Al-Fatihah, surat pembuka, di situ dijelaskan ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Tentunya yang lagi ngamalin sholawat, jangan berkecil hati. Sholawatlah dengan sepenuh hati, sholawatlah dengan penuh rasa cinta. Ayo, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi? Kalau bukan diri kita, mau siapa lagi? Tentunya sholawat ilmu yang paling dahsyat. Sholawat salah satu pintu jalan kita ya untuk menggapai pertolongan Allah, untuk menggapai ridhonya Allah. Karena barang siapa yang memperbanyak sholawat, tentunya akan bersama Rasulullah. Sahabat tahu nggak siapa yang paling banyak memperbanyak sholawat di antara sahabat-sahabat Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayo, siapa yang tahu? Itu yang pernah atau yang sering bersolat itu banyak ya salah satunya. Tapi di sini yang sering sekali, bahkan tidak ada setengah-setengah, bahkan full semuanya di dalam hidupnya bersolawat kepada Rasulullah, yakni sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab waktu itu beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, harus berapa kali gitu kan bersolawat antara doa dan sholawatku untukmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya terserah. Nah akhirnya Ubay bin Ka'ab, gimana kalau seperempatnya? Ya bagus, tapi kalau misalnya ini ditambah lebih bagus lagi. Jadi setengahnya berdoa untuk Rasulullah ya untuk bersolawat, setengahnya untuk berdoa. Bagus. Akhirnya kata Rasulullah, ya bagus gitu kan, tapi yang lebih bagus tambah lagi. Akhirnya gimana kalau semua kuserahkan kepada engkau untuk bersolawat? Rasulullah bersabda, apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi kebutuhanmu akan Allah cukupi, apa yang menjadi dosa-dosamu akan Allah hapus. Masya Allah, itu padahal tidak ada permintaan apapun, hanya bersolawat kepada Rasulullah. Ubay bin Ka'ab diberikan jaminan segala kebutuhan dicukupi. Ya, yang namanya manusia kan pasti mempunyai kebutuhan atau keinginan, ini dicukupi semuanya gitu kan ya. Salah satunya sahabat yang paling banyak bersolawat, Ubay bin Ka'ab, dan Masya Allah dosa-dosanya diampuni ya sahabatku. Ya tentunya kita semua termasuk saya, ya Allah sangat berumur dosa sahabatku gitu kan, sangat banyak sekali dosa. Nah mudah-mudahan dengan sholawat ini kita bisa menghapus gitu ya untuk diri saya, untuk semua sahabat kami 82. Artinya bersolawat itu ilmu yang sangat dahsyat. Bahkan Ubay bin Ka'ab aja semuanya, seluruhnya hari-harinya dihabiskan untuk bersolawat kepada Rasulullah. Nah kita ini siapa gitu kan? Kadang sholawat aja kita masih dalam hitungan ratusan, tapi keinginan kita sangatlah banyak, kebutuhan kita sangatlah banyak. Nah Ubay bin Ka'ab sahabat yang jelas-jelas sahabat gitu ya, Masya Allah, full semuanya menyerahkan sholawatnya saking cintanya kepada Rasulullah. Tentunya bukan kita meminta kepada Rasulullah, tentunya syafaat itulah yang paling utama. Tentu dengan syafaatnya Rasulullah, sholat tanpa sholawat tidak akan diterima, doa tanpa sholawat tidak akan diterima, dan apapun permohonan atau majelis taklim tanpa sholawat itu sangatlah tidak ini ya menjadi syarat gitu. Tetapi ketika kita bersolawat, Masya Allah, syarat itu akan menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang akan bermanfaat, bukan hanya sebatas untuk yang berdoa saja, tetapi untuk
yang ada di sekitar situ yang senantiasa bersolawat. Nah, seperti itu ya sahabat. Jadi yang lagi sedih, jangan sedih berkepanjangan. Yang lagi galau, jangan galau yang berkepanjangan. Yang lagi susah, yang lagi punya hutang, jangan punya hutang yang berkepanjangan. Tentunya kita harus senantiasa mengamalkan sholawat. Kesimpulannya, syukur senantiasa dijaga, karena dengan syukur akan ditambah taubat. Itulah salah satu pembuka pintu keberkahan, karena dengan kita memohon ampun kepada Allah, kita akan diberikan berbagai keberkahan. Optimis atau baik sangka kepada Allah, tentunya dengan kita berbaik sangka, insya Allah apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Ya, mohon maaf sahabat, agak serak. Kita lanjut ya, sampai optimis berbaik sangka. Nah, di situ kalau kita udah syukur, udah taubat, udah berbaik sangka atau optimis di situ, maka pertolongan Allah akan datang. Nah, di situ kita amalkan sholawat, insya Allah doa kita, sholawat kita akan menjadi wasilah pembuka pintu-pintu keberkahan. Itulah ya sahabat, semoga ini bisa bermanfaat untuk semua sahabat, dan semoga video ini sahabat bagikan, di share ya sebanyak-banyaknya, dan semoga untuk semua sahabat yang sudah mengembangkan channel YouTube saya, Allah balas, dan semoga hidupnya semakin berkembang juga, berkembang dalam kebaikan, berkembang banyak manfaat, tentunya seperti itu. Dan untuk semua sahabatku ya, inilah video saya yang apa adanya, video yang ya sederhana ini, tetapi bisa menjadi semoga bisa menjadi solusi untuk semua sahabat KP82, membukakan pintu-pintu keberkahan, membukakan pintu-pintu terkabulnya doa. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya KP82 pamit. Tunggu testimoni-testimoni berikutnya. Sebelum saya pamit, saya doakan semoga apa yang menjadi hajat semua sahabat KP82 Allah kabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Demikian yang bisa disampaikannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.